Kenapa pilihan katanya antara kepemimpinan Adam dengan kepemimpinan Ibrahim itu berbeda? Karena Adam ditunjuk sebagai kepemimpinan yang sifatnya temporal, duniawi. Dan duniawi kepemimpinan penuh dengan oposisi. Itu konsekuensi. Jadi kalau ada pemimpin yang anti oposisi, Anda tidak paham makna khalifah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah. Kali ini, dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang pesan makna di balik kisah Nabi Adam diangkat Allah menjadi khalifah. Yang kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 30. Karena kisah Nabi Adam ini ada beberapa surat yang menceritakannya dan kita akan bahas beberapa di antaranya. Ada di surat Al-Baqarah mulai ayat 30, ada di surat Al-A'raf mulai ayat yang ke-11, dan ada surat Taha nanti mulai ayat 115. Kali ini kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 30. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan pemimpin di muka bumi yang disebut dengan kata khalifah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan dan bertumpahan darah di muka bumi? Sementara kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ayat ini adalah awal cerita penciptaan Nabi Adam. Saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah sampaikan kepada para malaikat rencana ini. Dan Allah berkata, saya hendak menjadikan di muka bumi pemimpin. Tapi pemimpin Adam ini, pemimpin di bumi yang Nabi Adam diberi tugas oleh Allah, itu Allah sebut dengan kata khalifah. Khalifah. Dalam bahasa Arab, kata pemimpin itu ada banyak. Ada kata khalifah, ada kata imam, ada kata qaid, ada kata saik, dan seterusnya. Kenapa Nabi Adam sebagai pemimpin disebut dengan kata khalifah? Coba bandingkan dengan Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 124. Ketika Ibrahim dijadikan pemimpin di bumi sebagai pemimpin manusia, maka kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, saya menjadikan engkau imam atau pemimpin bagi manusia. Ini menjadi menarik. Kenapa ada dua kepemimpinan dalam Al-Quran, tapi dengan pilihan kata yang berbeda? Nabi Adam, kepemimpinannya disebut khalifah. Nabi Ibrahim, kepemimpinannya disebut imam. Apa bedanya? Khalifah itu dari kata khalafah. Khalfa itu artinya di belakang. Maka belakang itu bahasa Arabnya khalfa. Pengganti, maka pengganti disebut khalifah. Ya. Dan dia juga berarti bertikai. Karena itu bertikai atau berbeda bahasa Arabnya khilaf atau ikhtilaf. Kenapa Nabi Adam sebagai pemimpin di bumi disebut khalifah? Ada kandungan makna. Satu, ketika Nabi Adam disebut khalifah, makna khalifah itu pertama apa tadi? Belakang. Itu artinya Nabi Adam bukan orang pertama, bukan makhluk pertama menghuni bumi. Dia hadir belakangan. Karena kalau dia disebut di belakang,
berarti ada yang mendahului dia. Itu artinya di bumi ini sudah ada penghuni sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Makanya Nabi Adam disebut khalifah karena muncul belakangan. Jadi kalau ada orang mengatakan Adam bukan penghuni bumi pertama, betul. Tapi Adam manusia pertama, iya. Tapi penghuni bumi pertama bukan. Karena Nabi Adam khalifah. Dia datang belakangan. Karena khalifah itu artinya belakangan. Khalifah itu belakang artinya. Berarti sebelum Nabi Adam, ada penghuni bumi. Itu yang dimusnahkan oleh Allah. Jadi kalau mungkin Darwin berkata, ada makhluk yang sebelum Nabi Adam, sebelum manusia, sebelum Homo sapien, betul. Tapi bukan itu nenek moyang kita. Nenek moyang kita Adam. Tapi Adam khalifah. Dia datang belakangan. Yang kedua, ketika Nabi Adam disebut khalifah, itu ada kesan Nabi Adam itu pengganti. Karena khalifah itu artinya pengganti. Artinya bumi sudah dihuni oleh makhluk-makhluk sebelum kita. Tapi karena makhluk itu tidak mampu memakmurkan bumi, maka Allah punahkan mereka. Setelah mereka dipunahkan semua, maka baru dikirim Adam sebagai pengganti. Dan karena itulah Nabi Adam disebut khalifah. Dia menggantikan tugas makhluk yang diutus sebelumnya. Dan yang ketiga, kenapa Nabi Adam disebut khalifah? Karena khalifah itu artinya bertikai, berbeda. Maka ketika Nabi Adam disebut khalifah, itu artinya Nabi Adam dan keturunannya akan hidup saling bertikai. Itu konsekuensi khalifah itu pertikaian. Wajar kalau kepemimpinan dunia itu didapatkan lewat pertikaian, lewat persaingan. Bukankah pemilu itu pertikaian? Bukankah pemilu itu persaingan? Bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang. Itulah kenapa malaikat, ketika Allah menyebut Nabi Adam sebagai khalifah, malaikat berkata, apa kata malaikat? Apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan bertumpahan darah? Kenapa malaikat mengatakan ini makhluk akan bertumpahan darah? Boleh jadi dia melihat makhluk sebelum ini yang kerjanya bertumpahan darah. Karena Nabi Adam disebut khalifah, pengganti. Mungkin makhluk sebelumnya begitu. Yang kedua, mungkin malaikat punya daya jelajah, daya nalar. Kenapa? Ketika Allah menyebut dia sebagai khalifah, itu artinya akan terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Khilaf, pertikaian, perbedaan. Wajar kenapa anak Nabi Adam yang pertama, Qabil dan Habil berbunuhan. Kenapa? Nabi Adam telah menyebut, itu disebut Allah sebagai khalifah, pertikaian, perselisihan. Maka selama kita menghuni bumi, kita tidak akan pernah bersatu. Kita tidak akan pernah sama. Pandangan akan berbeda. Pikiran akan berbeda. Visi akan berbeda. Pilihan kelompok akan berbeda. Kenapa? Allah sudah menyebut kita khalifah. Berbeda. Maka kalau ada orang ingin menyatukan semua manusia di bumi, mustahil. Kenapa? Allah telah menyebut dia khalifah. Bagaimana bisa menyatukannya? Yang ada hanya saling menerima perbedaan, saling menghormati, dan bertoleransi. Hanya itu. Menyatukan mustahil. Kenapa? Allah sudah menyebut kita khalifah. Bertikai dan berbeda. Dan ini konsekuensi kepemimpinan dunia. Bila kita memilih sebagai pemimpin dunia, ingat akan ada oposan. Kepemimpinan dunia itu pasti memiliki oposisi. Karena kepemimpinan dunia disebut dengan khalifah. Beda dengan Ibrahim. Ibrahim disebut imam. Kenapa? Ibrahim memimpin manusia dalam konteks spiritual. Bukan dunia. Ini pemimpin agama. Makanya konteksnya dalam pembersihan kepemimpinan di Baitullah. Di Masjid Haram. Karena itu disebut imam. Karena imam ini adalah kepemimpinan spiritual. Karena itu imam tidak akan pernah ada oposisi. Karena imam berada di depan hatinya. Dia ruku, orang ruku. Dia sujud, orang sujud. Dan tidak pernah ada oposisi pada imam. Kalau imamnya salah, tegurnya subhanallah. Tidak ada caci maki. Tidak ada kudeta.
tidak boleh mengkudeta imam. Tapi khalifah akan ada kudeta. Akan ada berdarah-darah di sana. Maka beruntunglah Anda yang jadi imam. Kenapa? Tidak ada oposan. Anda kalau bicara orang diam. Tak akan ada membantah. Anda kalau salah orang bilang subhanallah. Kurang hebat apa kita jadi imam? Maka rugilah yang sudah jadi imam pindah jadi khalifah. Turun kasta namanya itu. Yang baik itu jadi imam. Tidak ada oposan. Karena imam itu tidak diwariskan. Itu kenapa ketika Ibrahim berkata, wa min zurriyati, ya Allah, jadikan keturunan saya jadi imam. Apa jawaban Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Tidak. Imam tidak diwariskan. Tapi khalifah bisa diwariskan. Kenapa? Khalifah itu bukan kapasitas genetik. Kalau imam, kapasitas. Itu kenapa Ibrahim sebelum ditunjuk jadi imam, wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ibrahim harus melewati ujian yang banyak. Setelah ujiannya selesai, fa'atammahunna, baru dia diangkat jadi imam. Imam adalah kapasitas. Khalifah hendak diciptakan dulu, ditunjuk dulu jadi khalifah, baru diajar. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Adab diberi ilmu. Kapan adab dibekali ilmu? Setelah ditunjuk jadi khalifah. Khalifah dulu, jabatan dulu, baru ilmu. Ibrahim tidak. Ilmu dulu, uji dulu, baru jadi imam. Karena untuk jadi imam itu tidak mudah. Imam salat, apa syaratnya? Yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling alim, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, yang terbaik dari manusia. Itulah rahasianya kenapa pilihan katanya antara kepemimpinan Adam dengan kepemimpinan Ibrahim itu berbeda. Karena Adam ditunjuk sebagai kepemimpinan yang sifatnya temporal, duniawi. Dan duniawi kepemimpinan penuh dengan oposisi. Itu konsekuensi. Jadi kalau ada pemimpin yang anti oposisi, Anda tidak paham makna khalifah. Khalifah itu wajib ada oposisi. Kalau tidak jadi imam. Kalau tidak ada oposisi, Anda jadi imam. Jangan jadi khalifah. Kalau imam, Anda memimpin spiritual. Agama yang Anda pimpin, tidak ada oposisi. Selama Anda memilih jadi pemimpin dunia, apakah RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun, Anda akan memiliki oposisi. Wajib hukumnya. Kenapa? Allah telah menamakan kepemimpinan Anda sebagai khalifah. Itu pesan yang hendak Allah sampaikan. Kalau Anda memilih jadi khalifah, pemimpin di dunia, ingat, oposisi adalah sebuah kemestian karena Anda khalifah. Begitu. Anda para pemimpin, jangan Anda marah dengan para oposan. Karena Anda memilih jadi khalifah. Wajib oposisi itu ada. Kalau tidak, maka kata khalifah tidak cocok dipakai untuk kepemimpinan Anda. Begitulah rahasianya kenapa Allah membedakan pilihan kata kepemimpinan antara kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan dunia disebut khalifah, kepemimpinan spiritual disebut dengan imam. Agar kita sama-sama memahami bahwa oposisi itu kemestian bagi kepemimpinan duniawi. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.